Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akan melawat ke kandang Juventus di Allianz Arena. Laga derby di Italia tersebut diprediksi masih bakal sengit meski Nerazzurri sudah jadi juara Serie A. Partai ini menentukan bagi si Nyonya tua pekan ini jika masih ingin menjaga kans untuk berlaga di Liga Champions musim depan. Hanya ada satu cara untuk bisa memelihara peluang tersebut, yakni dengan mengalahkan Inter di kandang sendiri. Dengan kata lain, perburuan tiket ke UCL di Serie A bisa saja berakhir pada pekan ini. Hal tersebut bisa terjadi andai Juve kalah dari Inter dan tiga pesaing lain meraih kemenangan, yakni Atalanta versus Genoa, Milan versus Cagliari, dan Napoli lawan Fiorentina, yang masing-masing mendapatkan lawan lebih mudah dibanding Bianconeri. Dan sialnya mereka berhadapan dengan Inter yang tetap menunjukkan determinasinya meski telah dipastikan meraih gelar Scudetto. Terbukti dari dua pertandingan terakhir ketika mereka mengalahkan Sampdoria 5-1 dan Roma 3-1. Sementara itu, Conte tidak memiliki skenario lain selain mengalahkan Bianconeri dan sedang mempersiapkan pertandingan seolah-olah Inter belum menjadi juara Serie A. Conte akan kembali menurunkan susunan pemain terkuatnya di Allianz Stadium setelah melakukan rotasi melawan Sampdoria dan Roma. Inter berharap untuk melanjutkan performa liga mereka yang luar biasa di Turin besok dengan Nerazzurri meraih 19 kemenangan dan 3 hasil imbang dalam 22 pertandingan terakhir mereka. Stefan De Vrij dan Alessandro Bastoni akan kembali ke pertahanan Inter, sementara Achraf Hakimi dan Christian Eriksen akan kembali ke lini tengah. Lautaro Martinez akan berduet dengan Romelu Lukaku di lini depan, sementara itu Alexis Sanchez akan tersedia di bangku cadangan saat pulih dari cedera pergelangan kaki. Laga hari Sabtu akan menjadi pertemuan ke-176 antara Inter dan Juventus di Serie A dan ke-88 antara kedua tim di Turin. Bianconeri memenangkan 60 dari 87 pertemuan liga, sementara Nerazzurri mencatatkan 11 kemenangan. 16 hasil imbang melengkapi rekor pertemuan mereka. Kemenangan terakhir Inter atas Juve di Turin terjadi pada 3 November 2012, ketika Milito, Dua, dan Palacio mencatatkan nama di papan skor saat menang 1-3. Inter belum terkalahkan dalam paruh kedua musim ini. Kekalahan terakhir Nerazzurri terjadi di kandang Sampdoria pada 6 Januari. Inter saat ini memiliki serangan terbaik ketiga di Liga. Nerazzurri sudah mencatatkan 82 gol, hanya Atalanta 86 dan Napoli 83 yang memiliki catatan lebih baik. Namun pasukan Conte memiliki lini pertahanan terbaik di Serie A. Mereka kebobolan 31 kali, lebih sedikit 4 gol dari Juventus. Laga di Turin akan mempertemukan dua tim yang menorehkan gol sundulan terbanyak musim ini, 14 bagi Inter, 13 untuk Bianconeri. Nerazzurri juga mencatatkan kebobolan paling sedikit melalui sundulan di liga musim ini, hanya 3 sama dengan Spezia. Edisi cetak Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri akan mendapat keuntungan jika mereka bisa menggagalkan Juventus ke Liga Champions dengan memenangkan laga derby di Italia. Kegagalan Juventus masuk 4 besar akan memaksa mereka untuk meninjau kembali rencana proyek mereka dan juga mungkin akan membatasi investasi di bursa transfer musim panas 2021 ini. Oleh karena itu, Inter bakal menjadi favorit untuk kembali memenangkan gelar Serie A musim depan, sekaligus mengamankan bintang emas kedua mereka, raihan Scudetto yang ke-20. Untuk mewujudkan misi itu, Inter diperkirakan akan menampilkan performa yang serius di Allianz Stadium.
di mana mereka datang dengan suasana hati yang santai tetapi bertekad untuk menghancurkan musuh bebuyutan mereka. Conte juga kemungkinan akan semakin memompa motivasi pasukannya ketika dia mengunjungi markas mantan klubnya itu. Conte tampaknya belum melupakan pertengkarannya dengan bos Juventus, Andrea Agnelli, ketika leg kedua semifinal Coppa Italia di Turin pada Februari lalu, dan siap untuk membalas dendam atas perlakuan yang ia terima dari mantan presidennya itu. Penyerang Inter Romelu Lukaku telah mencetak 62 gol dalam balutan seragam Nerazzurri, tetapi tidak pernah mencetak gol ke gawang Juventus. Penyerang Belgia itu bergabung dengan Inter menjelang musim 2019-2020 dan telah mencetak 62 gol dalam 93 pertandingan kompetitif sejauh ini bersama Beniamata. Lukaku telah bermain melawan Bianconeri 5 kali tetapi tidak pernah mencetak gol, 4 di antaranya bersama Nerazzurri. Lukaku bermain dalam kekalahan 1-0 di grup H Liga Champions pada 2018 ketika dia bermain untuk Manchester United. Tetapi dia cedera di leg kedua dan belum berhasil mencetak gol melawan Nyonya Tua sejak pindah ke Serie A hampir 2 tahun lalu. Lukaku hanya 1 kali menang melawan Juventus saat ia turun sebagai starter pada Januari 2021 ketika Inter mengamankan kemenangan 2-0 di Liga. Striker itu absen karena skorsing saat Juventus menang 2-1 di Coppa Italia karena skorsing dan tidak bisa mencetak gol saat pertandingan berakhir 0-0 di Allianz Stadium pada leg kedua. Sejak bergabung dengan Inter, Lukaku hanya menjalani 4 pertandingan tanpa mencetak gol melawan 2 lawan lainnya karena ia tetap tanpa gol melawan Atalanta dan Hellas Verona. Inter hanya memiliki waktu kurang dari seminggu untuk mencari pinjaman yang sangat mereka butuhkan demi menghindari sanksi berat dari Federasi Sepak Bola Italia. Nerazzurri masih melakukan pembicaraan dengan Bain Capital dan Oaktree Capital mengenai kesepakatan pinjaman yang akan meredakan masalah keuangan jangka pendek klub. Jurnalis Italia Fabrizio Biasin mengungkapkan bahwa Inter saat ini sangat membutuhkan anggaran besar untuk menghindari sanksi. Hal terpenting bagi Inter adalah mengamankan kesepakatan pinjaman sebesar 275 juta euro, ujar Biasin dalam artikel terbarunya yang diterbitkan oleh Corriere della Sera. Inter harus sudah melakukan pembayaran sebelum tanggal 20 Mei untuk memenuhi semua kewajiban mereka demi menghindari sanksi. Selain itu, tak terelakkan Nerazzurri akan mengorbankan salah satu bintang mereka sebelum 30 Juni untuk menyeimbangkan pembukuan. Satu penjualan mungkin tidak cukup untuk Inter karena Suning berupaya mengatasi masalah keuangan serius yang mengganggu klub sebelum jendela transfer. Menyusul bocoran jersey kandang baru-baru ini, FootyHeadlines.com akhirnya bisa memberikan info lebih lanjut mengenai desain jersey tandang Inter Milan 2021-2022. Seragam tandang Inter tahun depan terinspirasi jersey tandang musim 2010-2011 yang ikonik, yang menampilkan gambar ular yang menarik di sepanjang sisi dan di lengan baju. Sama seperti jersey kandang, masih harus dilihat logo perusahaan mana yang akan muncul di bagian depan seragam tandang Inter Milan 2021-2022. Hisense dan Samsung adalah kandidat utama menurut laporan terbaru. Sementara Lenovo akan melakukan debutnya sebagai sponsor bagian belakang kaos. Seragam tandang Inter diharapkan akan dirilis pada bulan Juni atau Juli 2021.